Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama dinamakan bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu menyimpang. Semua bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan sesungguhnya semua yang menyimpang, semua yang sesat itu di neraka. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan dan kekuatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar mendatangkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita, menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula kebaikan, kenikmatan dan keberkahan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tersambung kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat penting bagi kita. Kesalahan-kesalahan dalam menyambut bulan Ramadan. Kesalahan-kesalahan perlu kita pelajari agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Karena kalau kita tidak tahu kesalahan, sangat besar kemungkinan kita akan melakukannya tanpa kita sadari. Makanya seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu,
tapi agar aku bisa terhindar darinya. Karena barang siapa yang tidak tahu mana yang buruk dari mana yang baik, dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu. Ini juga yang dahulu dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi. Adapun aku dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir aku terjatuh di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tujuan kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat atau tersebar di masyarakat. Bukan tujuan kita menyalah-nyalahkan masyarakat. Tapi tujuan kita adalah mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan masyarakat. Dan mengarahkan masyarakat agar bisa melakukan yang lebih baik. Kita berikan solusi. Kita berikan ganti yang lebih baik. Itu yang ingin kita usahakan dalam kajian yang seperti ini. Kemudian maksud dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam tema kajian kita ini tidak harus merupakan sesuatu yang diharamkan. Ya. Kesalahan di sini tidak harus sesuatu yang disalahkan, sesuatu yang diharamkan. Bisa jadi itu merupakan sesuatu yang kurang baik. Kalau ditinggalkan, maka lebih baik. Lebih baik cari yang lain. Ini kita masukkan semuanya dalam pembahasan kita kali ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita tentang kesalahan-kesalahan dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai Sayyidus Syuhur. Pimpinannya bulan-bulan. Dikatakan sebagai pimpinan tidak lain karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dia yang paling di atas. Dia yang paling tinggi kedudukannya. Itulah mengapa bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sangat banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan keberkahan. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Ketika dikatakan ini bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, maka ini mencakup berkah dalam hal duniawi dan berkah dalam hal ukhrawi. Dan memang kita rasakan keberkahan bulan Ramadan untuk kedua-duanya. Kaum muslimin banyak mendapatkan keberkahan duniawi di bulan Ramadan. Kaum muslimin juga banyak mendapatkan keberkahan ukhrawi bulan Ramadan. Keberkahan duniawi seperti misalnya melimpahnya makanan di bulan Ramadan. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya.
Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang mendapatkan bantuan material, ya, bantuan duniawi dari saudara-saudaranya. Ini termasuk di antara keberkahan duniawi. Di bulan Ramadan kaum muslimin banyak yang bisnisnya berkembang. Bisnisnya berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Ini termasuk di antara keberkahan duniawi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga datang dengan keberkahan ukhrawi, dan itu yang lebih penting dan lebih besar. Makanya amalan-amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya di malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak katakan sama. Tapi Allah katakan lebih baik pada 1000 bulan. Padahal kalau kita hitung ya, 1000 bulan itu berapa tahun? Keluar jumlah 83 tahun 4 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kalau kita bandingkan Lailatul Qadar dengan malam yang lain, maka kita bisa sampai pada bilangan 60.000 malam. Satu malam Lailatul Qadar apabila dibandingkan dengan malam yang lainnya, itu lebih baik daripada 60.000 malam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu ada malamnya, ada siangnya. Kalau kita jadikan malam semuanya, maka menjadi 2000 bulan malamnya saja. Satu bulan ada 30 hari. Berarti 2000 dikali 30 menjadi 60.000 malam. Ya. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 60.000 malam. Yaitu kalau hitungan mudah-mudahan saja ya. Karena satu bulan ada yang 29 hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaupun kita katakan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 60.000 malam lain, maka tidak ada masalah sama sekali. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan di antara keistimewaannya menjadi bulan di mana pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan hati kita terasa tenang. Semangat untuk melakukan kebaikan menjadi lebih besar. Setiap malamnya ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil kaum mukminin. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah untuk melakukan kebaikan. Wahai orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Jangan lakukan keburukan. Setiap malam ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil. Belum lagi di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua syaitan. Ya.
Wa suffidatis syayatin, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, kita berpuasa di bulan Ramadan seringkali tidak terasa. Dan kita juga menjadi semangat untuk membaca Al-Qur'an. Kita menjadi semangat untuk sholat tarawih, ya. Ada yang setiap malam sholat sampai 23 rakaat. Dan merasa ringan. Ini perbedaan yang sangat kontras antara bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kita menjadi semangat untuk bersedekah. Semangat untuk berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya. Karena memang di bulan ini syaitan-syaitan dibelenggu sehingga pengaruh mereka menjadi sangat lemah. Walaupun masih ada keburukan-keburukan. Karena memang syaitannya dibelenggu, bukan dipenjara. Bukan syaitannya dimatikan. Syaitannya dibelenggu. Sehingga wajar apabila masih ada keburukan. Apalagi di sana ada hawa nafsu yang melekat terus pada diri manusia. Di sana juga ada manusia yang sudah menjadi setan dari awal. Manusia-manusia yang jiwanya buruk. Setan dari jenis manusia. Sehingga wajar kalau masih ada keburukan. Tapi jelas ya, prosentasinya menjadi sangat berkurang. Di bulan Ramadan juga ya, ampunan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Jibril di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam turun untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mudarasah dengan Al-Qur'an. Kemudian di bulan Ramadan ini ya, kita mendapatkan kesempatan untuk dimerdekakan dari siksa neraka. Dan itu terjadi di setiap malam. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa neraka, dan itu terjadi setiap malam. Iya, inilah bulan Ramadan yang sangat istimewa. Saya belum menyebutkan semua keistimewaannya. Tapi yang sudah saya sebutkan menunjukkan betapa luar biasanya kemuliaan bulan Ramadan ini. Maka menjadi sangat wajar ketika kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang hangat. Tapi sambutan tersebut sambutan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin yang mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, harusnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati dan gembira. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukannya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan ketika beliau sedang memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa yang beliau katakan? Qad ja'akum Ramadan. Beliau katakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan. Ini memberikan kabar gembira Rasulullah di sini. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini kabar gembira jemaah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan yubashiru ashabahu. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Isinya seperti ini. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah.
Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan ini. Ini kabar gembira, jemaah. Kabar tentang puasa itu kabar gembira. Maka jangan sampai ketika kita mendengar kewajiban puasa, hati kita menjadi tidak senang. Sebaliknya, ketika kita dikasih kabar bahwa di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, harusnya kita menyambutnya dengan senang hati, karena ini adalah kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka dia benar-benar dihalangi dari kebaikan yang sangat besar. Inilah kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan ya bahwa para sahabat di zaman dahulu itu sangat antusias, sangat gembira, sangat senang ketika bulan Ramadan datang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita kondisikan hati kita sehingga menjadi hati yang senang, hati yang gembira, hati yang antusias dalam menyambut bulan Ramadan dan mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyambut bulan Ramadan, karena kesenangan kita, kegembiraan kita akan datangnya bulan yang istimewa, kita harus tetap memperhatikan koridor-koridor syariat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan, dengan dalih menyambut bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan dengan sambutan-sambutan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan sambutan-sambutan yang tidak menyelisih syariat. Ya. Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan, niatnya sudah tulus, niatnya sudah baik, tapi amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan. Dan di sini akan kita sebutkan beberapa amalan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menyambut bulan Ramadan, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan dengan ziarah kubur. Menyambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan amalan ziarah kubur. Sebagian orang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah meyakini adanya keutamaan khusus untuk berziarah kubur ketika akan memasuki bulan Ramadan. Dan amalan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila dibarengi dengan keyakinan seperti itu, menjadi amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Amalan yang menyelisihi syariat. Kenapa kita katakan ini amalan yang menyelisih syariat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya. Tidak pernah mencontohkannya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menganjurkannya. Mereka juga tidak pernah melakukannya. Ziarah kubur adalah amalan yang mulia, iya, kita terima itu. Ada dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan ziarah kubur.
Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Aku dahulu pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Lakukanlah ziarah kubur saat ini. Sekarang lakukanlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada hari akhir. Iya, ziarah kubur memang sesuatu yang disyariatkan, dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau ada pengkhususan waktu untuk ziarah kubur tanpa adanya dalil, maka kita katakan yang seperti itu menjadi amalan yang menyelisihi syariat. Jamaah, coba kalau misalnya ada orang mengatakan kepada kita, jamaah, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk berziarah setiap kali akan sholat 5 waktu. Setiap kali akan sholat 5 waktu, kita disunnahkan untuk ziarah. Kita sangat dianjurkan untuk ziarah. Apa yang akan kita katakan kepada orang ini? Kita akan bingung. Memang ada yang mengajarkan seperti itu. Kita akan mengatakan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa ziarah kubur itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau ditentukan waktunya seperti itu, kita menjadi terheran-heran. Kita akan menganggap ini sesuatu yang aneh. Karena memang yang seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau. Dan ini bisa sahabat lakukan, bisa Rasulullah lakukan di waktu itu, tapi ternyata tidak. Kalau misalnya ada orang mengatakan, kalau antum ingin membaca Al-Quran, ziarah kubur. Setiap kali ingin membaca Al-Quran, ziarah kubur. Kita akan mengatakan tidak ada tuntunannya seperti itu. Karena memang yang seperti ini membutuhkan dalil khusus. Tidak cukup dengan mengatakan ziarah kubur kan disunnahkan. Tidak cukup dalil seperti itu. Karena pada penentuan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, ini harus ada dalil khususnya. Karena berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, kita dianjurkan ziarah kubur. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang berkaitan dengan hal yang gaib. Anjuran. Dan anjuran berarti ada pahala yang lebih dari biasanya. Dari mana kita tahu itu? Tidak boleh kita mengatakan demikian kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dasarnya. Mana dasarnya? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melakukannya, pernah menganjurkannya? Ternyata tidak. Para sahabat juga demikian. Coba kita kembalikan di zaman sahabat. Sahabat dulu juga punya semangat untuk beribadah. Apakah pernah sahabat melakukan yang seperti itu? Apakah pernah sahabat menganjurkan yang seperti itu? Tidak pernah. Kalau ada yang mengatakan pernah Ustadz, silahkan didatangkan buktinya. Yang mengatakan pernah, datangkan bukti. Karena ini masalah ibadah. Dan ini sesuatu yang sangat tampak. Kalau Rasulullah pernah melakukan sekali saja, tentunya ada sahabat yang menyampaikan kepada kita. Karena agama ini dijaga dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini agama yang istimewa, jamaah. Agama ini tidak akan hilang sampai akhir zaman nanti.
agama Islam akan terus sempurna sampai akhir zaman nanti. Memang ada kesesatan, ada. Agama Islam yang menyimpang ditambah-tambahi oleh sebagian orang, dikurang-kurang oleh sebagian orang, ada. Tapi ada agama Islam yang sempurna dan akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada kelompok-kelompok dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Ya, itulah agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sumber utamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran yang berfungsi sebagai pengingat, dan sungguh kami benar-benar yang akan menjaganya. Al-Quran kenapa dijaga? Karena Islam harus terjaga. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sanad. Dan sanad merupakan keistimewaan umat ini. Tidak ada ilmu sanad di umat-umat sebelumnya. Kenapa ada ilmu sanad? Untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama agama Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita mengkhususkan ziarah kubur untuk menyambut bulan Ramadan. Karena itu amalan yang menyelisih tuntunan. Kalau ingin berziarah, silahkan berziarah. Tapi jangan khususkan waktunya sebelum bulan Ramadan atau untuk menyambut bulan Ramadan. Silahkan berziarah, kita disunahkan untuk memperbanyak ziarah kapanpun waktunya. Tapi dikatakan ini untuk menyambut bulan Ramadan, atau asalnya tidak pernah ziarah, kemudian karena akan masuk bulan Ramadan berusaha untuk ziarah apapun keadaannya. Ya, tentunya yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan. Baik. Yang kedua, berpuasa sehari atau 2 hari sebagai bentuk kehati-hatian. Atau mungkin ada orang yang meniatkannya untuk menyambut bulan Ramadan, agar ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa puasa. Ini sepertinya baik ya, untuk kehati-hatian. Karena apa? Kadang-kadang ada hari yang diragukan, yang disebut oleh para ulama atau dalam bahasa hadis disebut yaumus syak, hari yang diragukan. Maksudnya diragukan itu apa? Apakah itu masih Sya'ban ataukah sudah masuk Ramadan? Ada hari yang diragukan seperti ini, yaitu ketika tanggal 29 Sya'ban dan langit dalam keadaan mendung. Tanggal 29 Sya'ban, langit dalam keadaan mendung, dan secara hitungan harusnya sudah masuk. Besoknya sudah masuk Ramadan. Ini hari yang diragukan. Mau dikatakan sudah masuk bulan Ramadan, kita tidak melihat hilalnya. Kita katakan belum masuk bulan Ramadan, tapi secara hisab seharusnya sudah masuk. Ini bulan yang diragukan. Afwan, ini hari yang diragukan. Yaumus syak. Sebagian orang berhati-hati. Akhirnya berpuasa di hari itu. Berpuasa di hari setelahnya berarti ya. Berpuasa di hari setelah hari syak itu. Hari yang diragukan itu. Untuk kehati-hatian. Ada juga yang tadi saya katakan, bukan untuk kehati-hatian, tapi untuk membiasakan puasa. Akhirnya dia puasa sehari atau 2 hari. Agar ketika bulan Ramadan sudah terbiasa.
Karena dia berpikir, kalau sebelumnya tidak puasa sama sekali, di hari pertama bulan Ramadan dia menjadi sangat kelaparan. Sangat berat puasanya di hari pertama. Dia tidak ingin seperti itu. Akhirnya dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini juga niatnya baik ya. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, niat baik dalam ibadah, kalau hanya niat baik saja tidak cukup. Kalau hanya niat baik saja tidak cukup. Kita perlu mengikuti tuntunan. Dalam masalah ibadah, ada syarat yang kedua, yaitu mengikuti tuntunan. Dan Rasulullah SAW melarang yang seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain." Jangan sampai kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Maksudnya jangan puasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang dia punya kebiasaan puasa, silahkan. Kalau dia punya kebiasaan puasa, misalnya puasa Senin Kemis, dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Qadarullah wa ma syaa fa'al, Seninnya misalnya 1 hari sebelum Ramadan. Ya tidak ada masalah. Dia puasa di hari itu. Karena memang kebiasaan dia puasa Senin. Kalau misalnya dia kebiasaan puasa Kamis, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al, Jumatnya itu tanggal 1 Ramadan. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang dia punya kebiasaan puasa hari Kamis. Kalau misalnya ada orang punya kebiasaan puasa Daud, ya, punya kebiasaan puasa Daud, dan hari Selasa misalnya, dia pas gilirannya puasa Daud. Hari Selasa pas gilirannya puasa Daud, hari Rabunya itu hari Ramadan, hari pertama Ramadan. Atau hari Kamisnya hari pertama Ramadan. Kita katakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah puasa di hari Selasa. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia. Tapi kalau tidak punya kebiasaan puasa seperti itu, tidak boleh kita mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man shama yaum asy-syak faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia benar-benar telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, ya, atau athar ini, athar dari sahabat Ammar ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Termasuk di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Saya kalau tidak mendengar, ya, saya tidak percaya, tapi ternyata ada yang melakukannya. Yaitu mandi besar di sungai untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, ya, ini kebiasaan di sebuah masyarakat. Latar belakangnya bagaimana, wallahu a'lam. Tapi ada adat kebiasaan yang seperti ini. Sebelum memasuki bulan Ramadan, untuk menyebutnya, orang-orang beramai-ramai ke sungai untuk mandi. Beramai-ramai ke sungai untuk mandi. Bahkan kalau di rumahnya ada kamar mandi, tetap ke sungai. Ya, seperti ini, ya. Amalan yang atau ritual yang sudah dianggap punya keistimewaan, punya kemuliaan,
sepertinya ada keutamaan tersendiri. Karena banyak orang yang sudah punya kamar mandi di rumahnya. Dia bisa mandi di rumahnya. Tapi mereka berbondong-bondong ke sungai untuk mandi bersama di sungai. Dan sayangnya ya, laki-laki perempuan jadi satu. Ya jelas ya, seperti ini. Jelas menyelisih tuntunan. Jelas menyelisih tuntunan. Apalagi sungai kita saat ini tidak seperti sungai orang-orang di zaman dulu ya. Orang-orang di zaman dulu mungkin tidak banyak yang punya kamar mandi di setiap rumahnya. Mungkin mereka memang punya kebiasaan mandi di sungai. Kemudian sungainya orang dulu tidak banyak tercemar seperti sungainya orang sekarang. Maka yang seperti ini tidak ada relevansinya dengan penyambutan bulan Ramadan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz ini membersihkan badan Ustadz. Seperti ketika akan berangkat sholat Jum'ah, kita kan disunahkan untuk mandi Ustaz. Ketika akan sholat Id, berkumpul banyak orang, kita disunahkan untuk mandi Ustaz. Kalau jawabannya seperti itu, ini malah lebih bermasalah lagi. Kenapa? Karena hal yang sama tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hal yang sama tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Padahal Rasulullah bisa. Para sahabat bisa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz di zaman sahabat, atau menyanggah ya, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, kan sulit sungai Ustadz. Mereka hidup di padang pasir. Kita katakan di Madinah ada sungai. Di Madinah itu ada juga pengairan untuk kebun-kebun. Ada sungai. Tapi tidak pernah ada penjelasan bahwa para sahabat berbondong-bondong ke sungai untuk mandi yang tujuannya adalah untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak ada seperti itu. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, amalan-amalan yang seperti ini, ritual-ritual yang seperti ini, ayo kita tinggalkan. Ayo kita tinggalkan. Kalau ingin mandi, ya mandi di rumah saja. Dan tidak perlu ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya silahkan membersihkan badan ketika akan pergi ke masjid. Memang seperti itu tidak ada masalah. Bahkan masuk dalam keumuman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Di setiap kalian ingin ke masjid. Perhiasan. Kalau ke masjid, kita berusaha untuk berpenampilan indah. Ini bagi para jamaah laki-laki ya. Karena perintah untuk ke masjid itu untuk jamaah laki-laki. Termasuk di antara keindahan seseorang ketika ke masjid, ya mandi dulu. Membersihkan badan dulu. Dan ini bukan mandi besar. Wallahu a'lam. Taib. Yang keempat, di antara kesalahan yang penting untuk diingatkan adalah menentukan akhir Sya'ban dan awal Ramadan dengan metode hisab dan menjadikannya sebagai patokan. Kalau hanya sebagai perbandingan saja, maka tidak ada masalah. Kalau hanya sebagai rujukan sampingan, tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai rujukan inti, bahkan kalaupun terlihat hilal, maka ru'yatul hilal tersebut bisa disalahkan ketika menyelisih hisab. Maka jelas yang seperti ini bertentangan dengan tuntunan. Bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kita melihat hilal secara langsung. Dan ini untuk keringanan kita ya. Ini untuk meringankan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya mengatakan tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailah. Bulan itu jumlahnya 29 hari, itu standarnya. Bulan itu jumlahnya 29 hari. Ini standar bulan qamariyah. Fala tasumu hatta tarawuh. Maka jangan sampai kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat ada hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau pandangan kalian terhalangi, kalian tidak bisa melihat hilal karena terhalangi, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Akmilul 'iddah 30. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Rasulullah tidak katakan, ayo kembali ke hitungan. Hisabnya bagaimana? Tidak seperti itu. Sangat sederhana. Kalau pandangan kita terhalangi oleh mendung, terhalangi oleh debu, terhalangi oleh kabut, akmilul 'iddah. Sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Iya, harusnya ru'yatul hilal itu menjadi sesuatu yang inti. Dia yang dikedepankan, bukan yang nomor 2. Kalau kita menomor duakan sesuatu yang dinomor satukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ini menyelisih tuntunan. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini 4 hal yang harusnya kita tinggalkan. Ini kesalahan. Harus kita tinggalkan. Saya tidak memaksa siapapun untuk meninggalkannya. Tapi secara ilmu, secara dalil, maka ini harus ditinggalkan. Ini bukan pemaksaan ya. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman kita atau keyakinan kita sebelumnya, silahkan dibantah. Silahkan didatangkan dalil. Dalil yang jelas, dalil yang kuat. Kalau tidak ada dalilnya, ayo kita koreksi. Ayo kita ubah. Dan kita tinggalkan hal ini. Agar cara kita dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kesalahan yang kelima. Tidak persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang sesuai tuntunan. Tidak persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan yang sesuai dengan tuntunan. Jamaah, kita tahu bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa. Harusnya kita persiapan. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, jamaah. Ayo kita persiapan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Kita harus persiapan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita harus punya ilmunya dahulu. Jangan sampai kita asal-asalan dalam melakukan amalan, ikut-ikutan. Orang melakukan ini, kita lakukan ini. Orang melakukan itu, kita lakukan itu.
hanya ikut-ikutan saja. Kemudian nanti kalau disalahkan bingung, kalau disalahkan protes. Jangan seperti itu jamaah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Ayo kita kembali kepada sunnah. Ayo kita kembali kepada praktek para sahabat dalam menjalankan agama ini. Agar kita benar-benar beribadah dan taat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita pelajari dengan baik. Bukankah kita nanti ingin puasa kita benar-benar berkualitas? Kalau nantinya kita menghadap kepada Allah, kita bisa benar-benar bangga dengan amalan kita. Ya Allah, saya sudah belajar. Engkau telah jelaskan ini di dalam Al-Quran. Engkau telah jelaskan ini dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan saya. Saya sudah berusaha untuk menyesuaikannya dengan tuntunan yang engkau sampaikan kepada kami sebagai seorang hamba sahaya. Iya, seperti itu harusnya. Sebelum berpuasa, ayo kita ilmui puasa kita. Bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan. Bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Bagaimana para sahabat dahulu berpuasa. Ayo kita berpuasa seperti puasanya mereka. Jangan santai-santai dalam menghadapi atau dalam bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah di zaman kita banyak video-video yang berbobot, yang menjelaskan tentang puasa Nabi Muhammad SAW. Banyak tulisan-tulisan yang bagus juga di zaman ini. Dan semuanya gratis ya. Tinggal kita mau atau tidak. Sampai ke ilmu itu. Sudah banyak ustadz-ustadz yang meluangkan waktunya untuk mendekatkan ilmu syariat kepada kita. Taib. Persiapan diantaranya adalah persiapan doa. Banyaklah berdoa. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Menyampaikan Ramadan ke kita. Dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengabulkan doa itu. Sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang penting juga banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah untuk bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Karena kalau kita yang penuh dengan dosa ini tidak banyak beristighfar, tidak banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita jemaah akan sakit. Dan hati yang sakit akan malas untuk melakukan ketaatan. Dan kalau datang bulan Ramadan, kita malas melakukan ketaatan, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Di dunia tidak akan lama. Tiba-tiba nanti waktu sudah dekat dengan ajal. Kita akan merasakan tiba-tiba ada malaikat di depan kita yang ingin mencabut nyawa kita. Dunia tidak akan lama. Makanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah sehingga hati ini bersih sebelum bulan Ramadan datang. Ketika hati bersih, paling tidak ya, hati tersebut tidak banyak dosanya. Maka dia menjadi hati yang sehat. Kalau hati ini sehat, dia akan semangat melakukan ketaatan. Dan bulan Ramadan bulan yang sangat berkah untuk kita gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di antara persiapan yang harusnya kita lakukan saat ini adalah mengetahui amalan-amalan apa yang istimewa di bulan Ramadan. Agar kita bisa mentarget amalan-amalan tersebut dan fokus
Jadi kita masuk di bulan Ramadan, jalannya sudah jelas. Apa saja yang menjadi targetku dalam bulan Ramadan ini? Di antara amalan yang istimewa salat malam di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang bolong. Bolehlah kita sesekali tidak salat ke masjid karena ada kesibukan yang mendesak. Tapi jangan sampai tidak salat malam. Kita bisa salat malam di rumah. Ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Luar biasa. Tapi qama Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, berarti harus salat malam dari awal sampai akhir. Makanya jadikan fokus kita di bulan Ramadan untuk sholat malam. Jangan sampai ada yang bolong. Amalan yang istimewa yang lainnya, membaca Al-Quran. Jibril. Siapa Jibril? Malaikat yang paling mulia. Sampai ditugaskan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad setiap malam bulan Ramadan. Untuk bermudarasah Al-Quran, bukan untuk yang lainnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Sebagian ulama menyebut tempatnya Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Dan itu tempat itu hanya ada di bulan Ramadan. Baik. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah amalan sedekah. Sedekah. Banyak bersedekah di bulan Ramadan, jemaah. Terutama di malam hari. Terutama di 10 malam terakhir. Terutama di 10 malam terakhir. Ada satu status yang sangat bermanfaat. Kalau saja, kata dia, kalau saja setiap malam di 10 malam terakhir kita bersedekah 100.000. Tentunya ada sedekah 100.000 kita yang ngepasi malam Lailatul Qadar. Kata dia, kalau ngepasi malam Lailatul Qadar kita bersedekah 100.000, itu seperti kita setiap malam bersedekah 100.000 selama 83 tahun 4 bulan. Anda bisa bayangkan. Kalau sedekah kita 100.000 itu ngepasi malam Lailatul Qadar, kita sama atau bahkan lebih baik daripada orang yang sedekah 100.000 setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa, jemaah. Itu kalau 100.000. Bagaimana kalau 1 juta setiap malam di 10 malam terakhir? Tapi hati-hati, jangan disuarakan ke orang lain. Khawatir nanti kita bersedekah malah ria. Tapi kalau kita bisa bersedekah, bisa ikhlas, jemaah. Coba antum bayangkan. Siapa yang bisa sedekah setiap malam misalnya 1 juta dan selama 83 tahun 4 bulan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk sedekah saja. Belum membaca Al-Quran. Belum sholat malam. Belum zikir. Belum bersolawat. Dan seterusnya. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba fokus untuk melakukan amalan-amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan itu akan menjadikan kita benar-benar bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan nanti. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada juga kesalahan-kesalahan yang bisa saja kesalahan ini tidak sampai pada derajat yang haram, ya. Bisa saja sampai derajat yang haram. Saya sebutkan saja
secara ringkas ya. Yang keenam, bersiap-siap untuk mengikuti sinetron religi. Ini untuk para ibu-ibu ya. Jangan bersiap-siap untuk mengikuti sinetron religi. Ya biasanya televisi-televisi banyak mempersiapkan sinetron-sinetron religi di malam bulan Ramadan. Ya, tidak usah kita pikir itu sama sekali. Alhamdulillah di zaman kita ini ya banyak gantinya yang lebih baik. Atau kita ganti dengan membaca Al-Quran. Tidak usah melihat sinetron sama sekali jamaah. Banyak hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Di dalam sinetron-sinetron, walaupun namanya religi, pasti ada buka aurat, itu pasti. Pasti ada musiknya, itu pasti. Pasti akan mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Ya, ada aktor yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu juga memberikan contoh. Bisa jadi orang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Intinya jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Yang ketujuh, ya bersiap-siap untuk menyusun jadwal bukber di banyak tempat. Saya sampaikan ini karena banyak orang yang ketika menyambut bulan Ramadan sudah siap-siap ya. Malam pertama bukber di mana, malam kedua bukber di mana, malam ketiga bukber di mana, dan seterusnya. Dan subhanallah ya, saya melihat ya, memang ya acara bukber ini di banyak kesempatan sangat bagus. Tapi kalau kita melihat kenyataan di masyarakat, yang tidak bagus lebih banyak. Banyak yang karena bukber akhirnya pacaran di bulan Ramadan. Banyak yang karena acara bukber akhirnya meninggalkan jamaah sholat maghrib di masjid. Banyak yang bahkan banyak yang karena acara bukber itu tidak sholat jamaah. Saya tidak mengatakan semua bukber seperti itu, tidak. Saya katakan banyak. Banyak yang di acara bukber akhirnya tidak sholat tarawih, tidak sholat isya secara berjamaah di masjid. Ya ini, untuk apa hal itu dilakukan? Apabila malah menjadikan kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya menyalakan petasan, kembang api, atau memukul beduk, atau memukul kentongan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mungkin ini tidak sampai pada derajat haram ya, tapi ya sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Untuk apa kita melakukan hal-hal yang seperti ini? Walaupun ini perkara duniawi ya, tapi ana melihat lebih baik ditinggalkan. Kemudian menyambut bulan Ramadan dengan perayaan. Ini juga sebaiknya ditinggalkan. Perayaan yang saya maksud di sini ada perayaan-perayaan yang bersifat duniawi. Ya tidak ada acara-acara, perayaan kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul di tempat yang lapang, kumpul untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak ada acara-acara keagamaan di situ. Acara-acara ya main-main yang seperti ini lebih baik ditinggalkan. Apalagi kalau ada hal-hal yang diharamkan. Ada orkesnya misalnya, atau di sana ada acara-acara perjudiannya. Ya, yang jelas kalau sudah sampai derajat seperti itu, maka harus ditinggalkan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir ya, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam membeli dan menimbun makanan untuk persiapan datangnya bulan Ramadan. Saya katakan jangan berlebih-lebihan. Kalau niat kita menimbun makanan tersebut agar kita tidak ke pasar lagi di bulan Ramadan, sehingga kita bisa fokus untuk beramal ibadah, masih adalah manfaatnya itu. Itu dibolehkan, menurut saya tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya membeli, menimbun makanan agar bisa menyiapkan makanan istimewa di setiap buka bersama atau di setiap buka kita,
di keluarga, atau bisa makan makanan enak di setiap malam Ramadan. Ana melihat yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan jamaah. Ini tidak selaras dengan syariat puasa Ramadan. Di bulan Ramadan kita disuruh hidup sederhana, ya. Kita disuruh hidup seperti orang miskin, merasakan laparnya orang miskin. Sebagian orang jamaah, ya, seakan-akan bulan Ramadan itu bukan bulan makan dan minum. Sebagian orang keadaannya seperti itu. Bulan Ramadan itu bulan makan dan minum enak. Sampai banyak di antara mereka datang bulan Ramadan, berat badannya malah naik. Bukan turun. Berat badannya malah naik. Karena makannya kan malam hari. Setiap malam makannya enak-enak. Setelah itu tidur. Ya wajar kalau berat badannya menjadi semakin besar. Jangan seperti itu jamaah. Ya, saya tidak katakan itu haram. Ya, tapi yang seperti itu tidak selaras dengan syariat puasa. Syariat puasa mengajarkan kita untuk mawas diri, untuk hidup bersahaja, untuk bisa hidup seperti hidupnya orang-orang miskin, untuk ingat bahwa kita itu hamba Allah, untuk ingat bahwa di sana ada orang-orang yang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita, ya, sehingga tinggalkan kehidupan-kehidupan yang terlalu mewah di malam bulan Ramadan. Sederhanakan makanan kita, dan itu lebih afdal. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya hanya bisa memberikan waktu 5 menit untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz, materinya sangat lengkap dan sangat informatif. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan pertanyaannya hanya dituliskan atau berchat. Sudah ada beberapa. Yang pertama dari Muhammad. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan semua dirahmati oleh Allah. Apa Ustaz? Izin bertanya. Yang pertama, apa maksud dari bulan Ramadan ini dibebaskan dari api neraka? Apa bagi yang sudah meninggal terlebih dahulu atau bagi kita yang masih hidup? Terus yang kedua, bagaimana ziarah kubur di hari Lebaran dengan hanya mendoakan saja tanpa ada bacaan Quran atau tabur bunga? Apakah hal itu termasuk mengkhususkan juga? Jazakallahu khairan wa Baik. Ya, ini mohon maaf ya pertanyaan yang terakhir ya, yang pertama dan yang terakhir. Tentang tadi pertanyaan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Ya, itu hamba-hamba Allah yang menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Jadi mereka masih hidup ya. Jadi Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Tapi kita tidak tahu jemaah. Kita tidak tahu apakah itu kita ataukah orang lain. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar itu, bahwa orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap malam bulan Ramadan, ada di antara mereka yang dijamin bebas dari neraka. Ini untuk memberikan semangat kepada kita. Ayo kita setiap malam bulan Ramadan semangat melakukan ketaatan kepada Allah, dengan harapan kita menjadi orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Ya berarti kalau dibebaskan, Ustaz dia kan masih hidup Ustaz. Bisa jadi nanti bermaksiat lagi. Kita katakan, iya kalau Allah sudah memberikan kebebasan siksa neraka kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita, kepada dia. Hidupnya akan baik dan dia akan pantas untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita tidak tahu ya. Tidak bisa memastikan apakah orang tertentu telah mendapatkan jaminan kebebasan dari neraka itu ataukah tidak. Ini tidak bisa kita pastikan. Tapi yang jelas ada penjelasan seperti itu, dan penjelasan itu bertujuan untuk memberikan semangat kepada kita
untuk terus mengisi malam-malam Ramadan dengan amal-amal ketaatan kepadanya. Kemudian pertanyaan yang tadi, yang terakhir, tentang mengkhususkan ziarah sebelum hari raya Idul Fitri. Ini juga termasuk di antara sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ini termasuk di antara sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak usah mengkhususkan ziarah di hari raya Idul Fitri. Ziarah saja tidak ada masalah, ziarah di bulan Ramadan tidak ada masalah. Tapi tidak usah mengkhususkan waktu. Tidak usah mengkhususkan waktu. Ustadz, mengkhususkan waktu itu bagaimana? Kan setiap kita ziarah pasti ada waktu yang kita gunakan untuk ziarah. Iya. Setiap ziarah pasti ada waktu yang kita gunakan untuk ziarah. Iya, benar itu. Tapi beda antara mengkhususkan dengan tidak mengkhususkan. Bedanya bagaimana? Kalau kita khususkan, ya kita akan memandang waktu itu lebih utama daripada waktu lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin di waktu itu saja. Kalau digeser waktunya nggak mau. Itu namanya mengkhususkan. Digeser misalnya, tiga hari lagi saja. Atau digeser 3 hari sebelum hari raya. Nggak mau. Oh, berarti itu mengkhususkan. Ini namanya mengkhususkan. Mengkhususkan yang seperti ini tidak boleh, jamaah. Karena ziarah itu ibadah. Dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Di antara tuntunannya adalah pengkhususan waktunya. Kalau umum silahkan. Rasulullah SAW mensyariatkan ziarah kubur itu secara umum. Ya, kita sekarang ziarah tidak ada masalah. Malam hari ziarah tidak ada masalah. Pagi hari tidak ada masalah. Tidak ada keyakinan bahwa malam ini lebih utama daripada malam yang lain. Atau tidak ada keyakinan dari kita harus malam ini. Tidak boleh digeser. Tidak ada keyakinan seperti itu. Tidak ada keinginan seperti itu. Kalau ziarah kubur secara umum, ya, maka memang dianjurkan. Tapi kalau dikhususkan, dikaitkan dengan waktu tertentu, maka ini yang membutuhkan dalil. Coba datangkan dari Nabi kita Muhammad SAW dalilnya, ya. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan yang seperti itu? Karena Rasulullah mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian para sahabat juga mampu. Tapi kok Rasulullah tinggalkan? Tapi kok para sahabat tinggalkan? Oh, berarti itu bukan kebaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu suatu kebaikan, tentunya mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, telah mendahului kita dalam melakukannya. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan ana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan kita punya semangat yang tinggi untuk menyambut bulan Ramadan, ya, bisa menjadikan kita bahagia masuk di bulan tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.